Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang beranggotakan Vicky Lingga, Wahyu Eka, Yuadita Putri, dan saya sendiri Aditya Galang. Presentasi kali ini berjudul tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengertian tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi meliputi tentang sumber daya manusia, sumber daya modal, keahlian atau kewirausahaan, sumber daya alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, dan pembagian kerja dan skala produksi. Yang selanjutnya adalah faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi meliputi kondisi sosial kultur, keadaan politik, sistem yang berlaku, lembaga dan budaya, sumber daya manusia, faktor politik, dan administrasi. Faktor-faktor yang menentukan laju peningkatan pertumbuhan ekonomi diantaranya 1. Pendapatan per kapita yang tinggi. Karena semakin tinggi rata-rata pendapatan per kapitanya, maka taraf hidup penduduknya pasti juga tinggi. Yang kedua adalah sektor perekonomian diutamakan pada jasa dan industri, sehingga hasil jasa dan industri tersebut juga bisa diekspor ke negara lain dan meningkatkan devisa negara. Yang ketiga adalah perekonomian tidak tergantung pada sumber daya alam, karena fokus utamanya adalah dari industri. Adapun sumber daya alam yang dimiliki juga diolah dalam bentuk industrial dan menggunakan teknologi tinggi. Yang terakhir adalah penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, yang menunjukkan bahwa hampir semua penduduknya sudah menguasai teknologi secara penuh, sehingga kualitas hidup pun akan semakin meningkat. Dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi di Indonesia. Dampak positif pembangunan ekonomi. 1. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. 2. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran. 3. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Dampak negatif pembangunan ekonomi. 1. Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. 2. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Tujuan pembangunan ekonomi: A. Peningkatan pendapatan per kapita negara. B. Perencanaan pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan taraf hidup penduduk serta menyejahterakannya. Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Mengurangi kesenjangan sosial. Tujuan pertumbuhan ekonomi: dasar utama dalam menentukan kemajuan negara. Meningkatkan devisa negara. 3. Meningkatkan angka penguasaan teknologi dan informasi. 4. Menciptakan lapangan kerja baru. Syarat-syarat pembangunan ekonomi. 1. Kekayaan sumber daya alam baik fisik maupun manusia. 2. Pendapatan per kapita dan tingkat PNK di sejumlah negara lain. 3. Perbedaan iklim. 4. Tingkat pertumbuhan dan penyebaran penduduk. 5. Peranan sejarah migrasi dunia. 6. Keuntungan dari perdagangan dunia. 7. Pengetahuan dasar, riset, teknologi, dan kemampuan membangun. 8. Stabilitas dan fleksibilitas lembaga-lembaga politik.
Indikator pembangunan ekonomi. Indikator moneter. Indikator ini berkaitan dengan uang. Uang di sini berupa tingkat income yang diterima oleh masyarakat. Indikator non-moneter. Indikator ini merupakan indikator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan indikator sebelumnya, indikator ini memiliki beberapa macam sub-indikator. Indikator sosial. Ahli pembangunan ekonomi yang bernama Bickerman membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara membandingkan tingkat kesejahteraan. Menurut Bickerman, cara yang dirasa paling tepat adalah cara yang dilakukan oleh Gilbert dan Gravis. Cara ini merupakan usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan di berbagai negara dengan memperbaiki metode pembanding dengan penggunaan data pendapatan nasional dari masing-masing negara. Indikator campuran meliputi 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Perumahan, 4. Angkatan kerja, 5. KB dan fertilitas, 6. Ekonomi, 7. Kriminalitas, 8. Perjalanan wisata, dan 9. Akses media massa. Kasus pembangunan ekonomi di Indonesia. 1. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah ketidakmampuan masyarakat untuk kebutuhan dasar. Umumnya disebabkan karena tidak memperoleh pendapatan yang cukup. Terpusatnya perekonomian pada suatu daerah maka mengindikasikan bahwa pembangunan masih belum merata. 2. Pengangguran. Pengangguran menunjukkan ketidakseimbangan jumlah SDM dan lapangan pekerjaan yang merupakan kurang optimalnya pemanfaatan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang pesat akan mempersulit tercapainya tujuan negara, terutama tujuan untuk mempertinggi taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. 3. Tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam jangka lama. Maka akan timbul ketidakmungkinan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 4. Kerusakan SDA. Pemanfaatan SDA yang kurang tepat akan menimbulkan kerusakan alam, dan kerusakan alam akan memicu juga kerusakan hasil-hasil pembangunan. Slide 12. Kasus pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 1. Gempuran produk dan jasa dari luar. Poin pertama ini berhubungan dengan perdagangan bebas yang mulai dilakukan oleh banyak negara termasuk negara kita. Mudahnya produk dan jasa dari luar untuk keluar masuk ke negara kita telah menjadi ancaman tersendiri bagi produsen dalam negeri. 2. Kurangnya dukungan pengadaan barang dan jasa. Masalah pertumbuhan ekonomi berikut di negara berkembang berhubungan dengan dukungan terhadap pengusaha baru. Di satu sisi, kita disuruh untuk kreatif dengan menciptakan banyak lapangan kerja, namun di sisi lain, pungutan liar masih ada di mana-mana. 3. Kurangnya apresiasi terhadap penemuan yang bermanfaat. Slide 13. Perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maksud dari pernyataan itu adalah, pada tahun 2005, pendapatan nasional real negara itu telah mengalami kenaikan sebanyak 5% apabila dibandingkan dengan tahun 2004. Dengan menghitung menurut harga tetap, pendapatan nasional real yang dihitung dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan produksi barang dan jasa yang sebenarnya. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan mengenai perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dalam satu tahun tertentu. Ia menggambarkan sampai di mana barang dan jasa telah bertambah pada satu tahun tertentu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.